reserve kita terbesar di dunia untuk nikel itu kurang lebih 42%. Jadi memang very significant reserve kita, dan bagaimana kita mempergunakan reserve kita ini secara berkelanjutan, dan salah program-programnya terutama adalah EV battery. Ya, realisasi investasi di kuartal 3 tahun 2025 tercatat sebesar Rp491,4 triliun atau meningkat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Dan salah satu penopang kinerja investasi tersebut adalah sektor hilirisasi, di mana komoditas mineral menempati posisi teratas dengan nilai Rp97,8 triliun. Ya kan? Nah, tetap memang masih didominasi oleh mineral, atau dalam hal ini adalah nikel, ya karena obviously kita juga memang penghasil reserve kita terbesar di dunia untuk nikel itu kurang lebih 42%. Jadi memang very significant reserve kita, dan bagaimana kita mempergunakan reserve kita ini secara berkelanjutan, dan salah program-programnya terutama adalah EV battery. Demikian pernyataan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Ruslani terkait realisasi investasi di sektor hilirisasi, di mana pertambangan mineral menjadi yang terbesar, yaitu Rp97,8 triliun. Dan investasi hilirisasi berkontribusi sekitar 30% dari total realisasi investasi di kuartal 3 2025. Rosan menambahkan, komoditas nikel menempati posisi teratas dalam realisasi investasi di pertambangan mineral dengan nilai investasi mencapai Rp42 triliun. Kemudian menyusul tembaga sebesar Rp21,2 triliun, bauksit Rp15,6 triliun, besi dan baja Rp9,5 triliun, timah Rp1,5 triliun, dan mineral lainnya Rp8 triliun. Sementara itu, total realisasi investasi di sepanjang kuartal 3 tahun ini mencapai Rp491,4 triliun dan terus menunjukkan tren peningkatan dari kuartal 1 sebesar Rp465,2 triliun serta kuartal 2 Rp477,7 triliun. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, hilirisasi sektor komoditas game changer, investasi di kuartal 3 tahun 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Osko Alfreadi Letunggamu. Beliau adalah Kepala Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI. Kemudian juga sudah bergabung Pak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Osko, apa kabar? Halo. Kabar baik, Mas Pras. Baik, kabar baik juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Wija juga apa kabar ya, Pak? Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh ini, Pak Wija dan juga Pak Osko, mungkin bisa memberikan review ya terkait dengan realisasi investasi kita nih, Pak Wija. Di kuartal 3 tahun ini Rp491,4 triliun. Berarti kalau kita cermati dari Januari sampai dengan September sudah mencapai Rp1.434,4 triliun atau sekitar 75% dari target di tahun 2025 ini. Bagaimana review Anda? Apakah memang ini sudah sesuai juga dengan konsensus mungkin dari ekonom sendiri di tanah air begitu, Pak? Ya, Mas Pras, terkait dengan investasi ini adalah sesuatu hal yang pantas kita syukuri ya. Oke. Pada saat yang bersamaan ada begitu banyak berita yang kurang mengenakan, tapi di aspek investasi ini kita berhasil memenuhi target. Bahkan kalau kita perbandingkan dengan tahun yang lalu, itu ada kenaikan year on year sekitar 14%. Ini luar biasa. Jadi kalaupun nanti tahun ini ekonomi kita bisa tumbuh mendekati 5% atau 5% atau bahkan sedikit di atas 5%, kontribusi dari investasi ini sangat besar, terutama investasi di sektor sumber daya alam juga hilirisasi. Ini harus kita apresiasi apapun itu. Baik, nah lantas dari pelaku usaha sendiri, APNI melihat bagaimana kalau kita bicara mengenai tata kelola. Tadi memang kita sudah memberikan apresiasi lah terkait dengan kinerja pemerintah, khususnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi, begitu ya, BKPM yang sudah meningkatkan laju investasi kita dari kuartal 1, 2, dan 3. Kalau dari APNI sendiri melihat bagaimana, Pak Osko? Ya, kalau kita melihat bahwa hilirisasi memang masih menjadi fondasi dari arah pembangunan ekonomi baru Indonesia. Dan ini bukti juga, tadi ya kita sudah dengar juga bahwa
Pak Wijayanto juga menyampaikan bahwa ini memang data-data yang luar biasa, angka-angka yang sangat positif sekali. Nah, ini bukti bahwa strategi pemerintah itu sudah mulai memberikan hasil yang konkret, baik dari sisi industrialisasi, nilai tambah maupun penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, dari kita sendiri para pelaku tambang, yang sangat terdampak adalah di sisi regulasi ya, penerapan OSS RBA itu sangat baik sekali ya. Kita tahu bahwa online single submission yang risk based approach telah memangkas birokrasi perizinan yang dulunya sangat panjang. Sekarang investor bisa mengurus izin usaha, lingkungan, dan konsumsi melalui suatu sistem yang terintegrasi dan diawasi oleh Kementerian Investasi. Jadi ini meningkatkan kecepatan dan kepastian dari investasi. Dan setelah itu kita juga harus melaporkan juga ya dari pelaporan dan pengawasan untuk kewajiban dari LKPM secara triwulan. Ini juga membuat kita bisa dipantau secara perkembangan investasi kita dan pemerintah bisa melihat proyek mana yang benar-benar berjalan dan mana yang masih tertahan. Dan dari sisi kelola kita dari nikel memang semakin terarah karena kebijakan hilirisasi tidak lagi hanya fokus di sisi hulunya, tapi sudah menyentuh seluruh rantai nilai industri dari tambang, smelter hingga bahan baku baterai. Jadi di kawasan industri kita, industri processing plant nikel ya, seperti di Morowali, Sulawesi Tengah, Halmahera, Maluku Utara, dan juga Konawe di Sulawesi Tenggara, ini sebenarnya menjadi model tata kelola investasi integrasi dari antar pemerintah dan industri, serta juga pemerintah daerah. Namun ya beberapa memang ada pekerjaan rumah ya, bahwa untuk pemerintah, bahwa sinkronisasi antara pusat dan daerah masih menjadi tantangan besar untuk pemerintah, terutama dalam perizinan, dan juga kadang-kadang kita para investor juga menemui interpretasi yang berbeda antara aturan nasional dan juga peraturan dari daerah. Nah, hal ini nih harus kita selaraskan betul agar tata kelola tidak berhenti di tataran konsep aja, tapi juga konsisten di dalam pelaksanaan. Itu aja mungkin dari Oke, itu dia masih menjadi kendala kaitannya dengan sinkronisasi kebijakan begitu khususnya perizinan. Nah, bagaimana Anda melihat begitu dengan kondisi saat ini Pak Wija? Apakah itu nanti akan menjadi tantangan yang mungkin harus segera kita tuntaskan begitu? Mengingatkan ini perizinan permasalahan yang klasik lah bisa dikatakan begitu Pak Wija. Ya, saya rasa perizinan itu menjadi kendala di Indonesia, di investasi sektor manapun, di bisnis area apapun. Kalau ini bisa diperbaiki, kepastian hukum bisa ditingkatkan, maka investasi itu akan mengalir deras ke Indonesia. Tidak saja investasi di sektor sumber daya alam, yang mau tidak mau harus ke sini karena nikelnya ada di Indonesia, tidak bisa invest di Singapura. Tapi juga investasi di sektor-sektor yang membutuhkan high efficiency. Seperti teknologi. Nah, faktor perizinan yang rumit, kemudian kepastian hukum itu yang membuat kita masih belum berhasil menarik high quality investment. Jadi saya sepakat dengan Mas Osko tadi, perbaikan perizinan, birokrasi itu harus terus dijalankan. Baik, apakah ini masih bisa menjadi game changer untuk investasi nasional kalau kita bicara mengenai hilirisasi? Kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Pak Wija dan juga Pak Osko, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih realisasi investasi di Indonesia. Kita akan lihat bagaimana perjalanannya dari kuartal 1, 2, dan 3 tahun ini. Ya, ini ada trennya, menunjukkan tren kenaikan dari 465,2 triliun di kuartal 1, meningkat 477,7 triliun di kuartal kedua, kemudian kuartal 3 kemarin yang baru dirilis oleh pemerintah sendiri sudah mencapai 491,4 triliun rupiah. Sementara kalau kita cermati total realisasi investasi dari Januari sampai dengan bulan September ataupun kuartal 3 adalah 1.434,3 triliun rupiah atau 75,3% dari target di tahun 2025 ini. Dan kita akan lihat bagaimana dengan realisasi investasi di sektor hilirisasi per kuartal 3 2025 ini untuk komoditas apa saja yang memang menjadi game changer untuk bagaimana kualitas investasi di kuartal 3 tahun ini. Ada nikel, tembaga, boksit, besi dan baja, timah, dan juga komoditas lainnya. Di kuartal 3 tahun ini, nikel menempati posisi pertama di 42 triliun rupiah. Dan di berikutnya tembaga 21,2 triliun, kemudian boksit 15,6 triliun, demikian juga dengan besi dan baja, timah, dan lain-lain. Sementara kalau kita lihat dari Januari sampai dengan September, untuk nikel sudah mencapai 136,1 triliun, kemudian ada tembaga 61,2 triliun, kemudian ada boksit 43,2
3,2 triliun. Demikian totalnya sudah mencapai 97,8 triliun rupiah di kuartal 3 tahun 2025 ini. Dan selanjutnya bagaimana dengan serapan tenaga kerja ini yang diharapkan memang bisa menjadi salah satu penciptaan lapangan kerja di Indonesia untuk investasi di hilirisasi kita. Baik, kuartal 3 terserap 696.478 orang, sementara dengan periode Januari sampai dengan September sudah menyentuh 1.956.346 orang, dan diharapkan ini akan lebih ditingkatkan lagi begitu ya untuk penerimaan tenaga kerja di Indonesia. Dan bagaimana dengan lokasi investasinya, kita akan cermati bersama. Ini dia untuk beberapa data selanjutnya. Baik, ini dia untuk lokasi investasi. Beberapa di antaranya ada Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Maluku Utara, kemudian Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. 5 besar ya lokasi yang memang menjadi tujuan investasi untuk sektor hilirisasi khususnya di pertambangan begitu ya. Dengan total sekitar 28,7 triliun maksudnya di Sulawesi Tengah, kemudian Januari September sudah menyentuh 84,2 triliun rupiah. Sulawesi Tengah begitu yang menempati posisi pertama. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan narasumber kita tentunya dengan Pak Osko dan juga Pak Wija, dan menyempati dengan data yang sudah disampaikan begitu ya. Pak Osko, lantas bagaimana Anda melihat tren investasi kita begitu? Sementara Anda lihat tata kelolanya sudah semakin membaik, ada OSS, tapi memang masih ada PR ya dari sisi sinkronisasi kebijakan masalah perizinan begitu dari pusat dan daerah. Anda melihat bagaimana tantangannya untuk industri nikel sendirilah kalau kita cermati bersama? Ya, Mas memang kalau kita lihat tadi kan semuanya naik ya. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi juga sebenarnya realisasi investasi nasional ini di kuartal 3 tahun 2025 ini kurang lebih 13,9% ya secara tahunan. Nah, hilirisasi sendiri kan kurang lebih 150 triliun, jadi kurang lebih 30% dari total investasi nasional. Dia ini membuktikan bahwa hilirisasi masih menjadi motor penggerak utama atau game changer perekonomian kita. Jadi bukan hanya karena nilainya yang besar, tapi juga dari dampaknya yang luas. Seperti tadi yang disampaikan, menciptakan lapangan pekerjaan yang memang baru ya, hampir 700.000 orang kurang lebih lapangan pekerjaan. Tapi tidak hanya itu juga, tapi memperkuat transfer teknologi industri dan juga menjaga surplus neraca perdagangan Indonesia untuk tetap kuat. Jadi sangat betul sekali hilirisasi masih menjadi game changer untuk kita semua, tapi bukan hanya dari sisi angka, melainkan dari transformasi struktur ekonomi yang kini lebih bernilai tumbuh dan bernilai tambah yang berorientasi jangka panjang. Kita juga tahu bahwa di nikel tadi disampaikan ya, kan penting sekali, ini kenaikannya kurang lebih 42 triliun di kuartal 3 dan juga 136,1 triliun sepanjang Januari sampai September 2025 ini secara umum sudah sesuai, bahkan sedikit melampaui dari ekspektasi pelaku industri. Oke, nah Pak Wija melihat apakah ini menjadi bukti juga keberhasilan kebijakan pemerintah untuk sektor hilirisasi dari sisi mungkin kualitasnya, kemudian ada penciptaan lapangan kerja juga begitu di sana, Pak Wija? Ya, kalau kita lihat dari nilai investasi, tentunya ini merupakan indikasi awal sukses pemerintah. Tapi ini baru indikasi awal. Nah, indikasi selanjutnya kita bisa melihat investasi ini sukses atau tidak adalah ketika investasi itu bisa mendatangkan kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi dalam konteks ini ada 2 hal PR besar yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah mendorong hilirisasi ini supaya the whole supply chains itu kita bisa nikmati. Jadi bisa mulai baterai, kemudian lebih turun lagi nanti ke mobil listrik dan seterusnya. Kalau itu bisa dijalankan, maka value added yang tertahan di negeri kita ini akan makin besar. Kemudian bagaimana dengan masyarakat lokal, tempat tambang-tambang itu dilaksanakan. Nah, tentunya prinsip-prinsip ESG itu perlu dikedepankan. Kita belajar dari tambang-tambang dan hilirisasi generasi sebelumnya. Tadi Mas Osko mengatakan, dari pembelajaran itu ke depan kita akan mendorong sesuatu yang lebih baik sehingga masyarakat lokal itu ikut sejahtera, masyarakat lokal itu secara sosial ikut terjaga dan lingkungannya menjadi lebih sustainable untuk menyiapkan pencaharian bagi masyarakat di sana. Jadi ada beberapa aspek yang perlu kita dorong terus Mas Pras, supaya indikasi awal sukses ini betul-betul nanti menjadi sukses besar bagi negeri kita. Baik, nah dengan beberapa tantangan tadi menurut Anda bagaimana? Apakah memang akhirnya hilirisasi ini akan masih menjadi primadona lah bagi pemerintah untuk bisa masuk ke dalam investasi tidak hanya PMA tapi juga PMDN juga di sana begitu, Pak Wija? Ya, saya melihat hilirisasi ini strategi yang
Itu asal bisa dilaksanakan dengan baik. Karena kalau kita hanya memproduksi raw material saja, maka benefit nilai tambah yang akan dinikmati oleh bangsa kita, pajak yang akan diterima oleh pemerintah, kemudian lapangan kerja yang diciptakan di Indonesia hanya akan sangat terbatas. Jadi hilirisasi ini sudah betul, Oke. hanya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan terkait dengan investasi ini bagus banget gitu ya. Dan kita tidak perlu dikotomikan antara investasi dalam negeri maupun investasi asing. Jadi sepanjang investasi itu memberikan manfaat bagi rakyat, kita support. Oke, ya ini menarik ya, begitu tidak ada lagi PMA, PMDN, begitu di mana semuanya bisa memberikan kesejahteraan yang penting untuk masyarakat luas, penyerapan tenaga kerja dan ekonomi di daerah tempat tambang itu berasal. Nah Pak Osko, Anda melihat bagaimana? Apakah memang ini menjadi bentuk keberhasilan pemerintah, kemudian kinerja dari hilirisasi yang menopang investasi di kuartal 3 ini juga memang sesuai dengan harapan dari pelaku usaha, dalam artian dengan berbagai tantangan tadi, tapi kita masih bisa struggle begitu untuk bisa menciptakan pertumbuhan yang positif begitu Pak Osko? Ya, capaian investasi di sektor, kalau di kami ya di nikel yang tadi saya sampaikan 42 triliun di kuartal 3 ini. Ini angka ini menunjukkan bahwa memang program hilirisasi mineral yang digerakkan pemerintah berjalan pada jalur yang memang sudah benar. Dari Oke. sisi realitas proyek, hampir semua pipeline smelter besar baik RKF atau Rotary Kiln Electric Furnace untuk ferronickel maupun HPAL ya, itu yang untuk bahan baku baterai sudah masuk dalam tahap konstruksi atau commissioning. Ini artinya investasi bukan lagi sekedar izin dari atas kertas, tapi juga sudah menjadi aktivitas ekonomi nyata di lapangan. Nah, dari sisi kepastian kebijakan, ini membuat pelaku usaha berani menambah capital expenditure atau capex kita. Nah, Oke. tidak dilakukannya larangan ekspor biji mentah yang sudah lama ya, bahwa arah kebijakan pemerintah sangat konsisten bahwa nilai tambah harus diciptakan di dalam negeri. Kemudian dari struktur investor memang kita masih tadi sampaikan juga sama Pak Wija juga bahwa kan ini kan ada Pak PMA atau PMD memang tidak terlalu penting. Yang penting adalah pertumbuhan ekonomi yang emang yang naik ya. Jadi di sini kita sementara di dalam industri nikel baik hulu sampai penghiliri masih didominasi oleh PMA. Ya, tapi tidak juga kita bilang bahwa semuanya PMA, bahwa di PMDN juga sudah ada beberapa pelaku-pelaku yang sudah lumayan sangat naik angkanya dari segi presentasi, seperti di dalam jasa konstruksi, logistik, utilitas energi, dan jasa pendukung tambang ya. Ini menandakan bahwa multiplier efeknya makin terasa bagi ekonomi lokal. Jadi dari perspektif industri memang capaian 136,1 triliun itu sesuai dengan harapan karena demand global terhadap critical minerals untuk kendaraan listrik masih tinggi. Harga nikel sempat turun di semester 1, tapi proyek tetap jalan karena investor melihat jangka panjang, long termnya bagaimana. Oke. Nah, kapasitas produksi nasional juga makin besar dari 1,8 juta ton nikel ore proses yang di tahun 2020 sekarang itu udah menjadi 3 juta ton nikel olahan per tahun di tahun 2025 ini. Jadi tantangan yang tersisa masih pada sisi biaya energi dan infrastruktur logistik. Proses peleburan logam yang kita punya processing plant atau smelter juga ini sangat intens banget dengan kebutuhan listrik kita. Jadi efisiensi energi dan tarif industri memang menjadi kunci keberlanjutan kita punya margin. Selain itu juga kita perlu memastikan bahwa infrastruktur pelabuhan dan transportasi ya seperti contohnya tadi yang sudah disampaikan di Sulawesi dan di daerah Maluku Ya. itu tetap agak memadai agar tidak menimbulkan tuh bottleneck dalam pasokan. Jadi keseluruhan angka 136,1 triliun ini merepresentasikan kepercayaan investor terhadap arah kebijakan hilirisasi nasional. Jadi tren ini berlanjut dan sektor nikel akan tetap menjadi lokomotif utama investasi nasional dan juga menjadi basis bagi pembangunan industri baterai dan kendaraan listrik di masa depan. Oke, itu dia masih menjadi otomotif ya untuk sektor investasi di sektor tambang khususnya mineral, kemudian bagaimana perkembangan dari EV, baterai, kemudian kendaraan listrik yang juga semakin masif di Indonesia. Kita akan bahas lebih jauh bagaimana proyeksinya sampai dengan akhir tahun. Di segmen berikutnya kita akan jeda dulu sebentar Pak Wija dan juga Pak Osko. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Osko Friadi, kemudian Letung Gambu, beliau adalah Kepala Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, kemudian Bapak Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina. Baik, dengan beberapa data kemudian bagaimana optimisme yang tengah terjadi saat ini untuk investasi di sektor mineral yang menjadi motor begitu ya, ataupun lokomotif untuk investasi di Indonesia. Anda melihat proyeksinya dari sisi pelaku usaha, APNI melihat bagaimana sampai dengan 2025 ini? Apakah akan lebih tinggi lagi atau bagaimana melihat tantangan yang ada? Bagaimana juga dengan kondisi global harga nikel ataupun komoditas lainnya begitu saat ini Pak Osko?
Kalau kita lihat dari data kementerian kan tadi kita sudah sama-sama membacanya bahwa realisasi investasi sektor tambang nikel masih didominasi oleh penanaman modal asing atau PMA dengan porsi kurang lebih 60-65% dari total investasi. Sedangkan penanaman modal dalam negeri PMDN berkontribusi kurang lebih 35-40% kurang lebih ya. Jadi investor asing yang sekarang berada majority dari Tiongkok, karena mereka menguasai teknologi pemrosesan nikel seperti RKF dan HPAL yang digunakan untuk menghasilkan produk antara nikel matte dan juga MHP ya, sebagai bahan baku utama dari industri baterai kendaraan listrik. Namun tren yang menarik sekarang ini memang investor domestik semakin kuat kan ya di sektor penunjang. Jadi meskipun investasi besar di tahap hulu dan hilir masih dikuasai PMA, tapi dampak ekonominya justru semakin besar bagi pelaku lokal dan daerah penghasil tambang. Kedepannya pemerintah bersama APNI kita juga terus mendorong peningkatan TKDN dan kemitraan antara investor asing dan perusahaan nasional agar manfaat hilirisasi tidak hanya menciptakan nilai ekspor, tapi juga memperkuat kapasitas industri nasional dari sisi teknologi, tenaga kerja, dan pendapatan daerah. Nah, kemarin saya baru menghadiri London Metal Exchange Week di London baru minggu lalu di hari Senin. Dan sangat-sangat antusias sekali para pemain-pemain global ya, mereka sangat welcome banget sama kita dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, dan ketika mereka tahu kita dari Indonesia, bahkan mereka berbicara tentang critical minerals lainnya seperti alumina dan lainnya. Jadi global sangat-sangat memperhatikan kita, dan kita sangat play a very important role juga ya, sangat memainkan peran yang sangat strategis untuk supply dari critical minerals di global. Baik, Pak Wijaya, lantas Anda melihat bagaimana dengan posisi Indonesia saat ini kalau kita bicara mengenai sektor pertambangan nikel, kemudian komoditas-komoditas lainnya yang memang masih menjadi andalan juga untuk eksportasi Indonesia begitu, Pak Wijaya. Anda melihat ya itu dia 2025 ini akankah menjadi pijakan yang kuat juga nanti untuk tahun depan, mengingat pertumbuhan ekonomi juga kan targetnya naik lagi begitu, Pak Wijaya? Iya, kita memang selama ini ekspornya terlalu didominasi oleh komoditi dan komoditi base. Sehingga kita perlu mengeluarkan strategi jitu, karena komoditi ini kan naik turun. Jadi jangan sampai ekonomi kita juga terombang-ambing oleh naik turunnya harga komoditi global. Nah, terkait nikel, ini kita punya 2 PR yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah karena kita ini menguasai lebih dari 52% produksi nikel di dunia, sebenarnya kita mempunyai power luar biasa untuk mengatur supply, untuk mengatur harga. Jadi kita harus bermain tarik ulur seperti OPEC, seperti negara-negara lain yang menjadi dominant player sumber daya alam. Jadi jangan terlalu memproduksi berlimpah sehingga harga turun. Jadi kita punya kekuatan untuk mengatur itu. Kemudian yang kedua, ketika harga naik turun ya kita berpikir lebih strategik, hilirisasi. Jadi jangan yang kemudian kita jual nikelnya, tetapi yang kita jual adalah mobil listrik, baterai, dan lain sebagainya. Yang harganya tidak terpengaruh oleh harga komoditi yang mempunyai siklus naik turun. Saya rasa kita sudah ada di trajektori yang tepat, Mas Pras. Tinggal kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Baik, optimisme sendiri, Pak Osko, Anda melihat bagaimana untuk industri komoditas pertambangan mineral khususnya nikel begitu? Kalau melihat dengan posisi saat ini ke depan begitu game changer sudah Anda katakan, kemudian ini bisa menjadi lokomotif juga untuk dunia investasi. Tapi kan dengan beragam tantangan, nah ingin yang mungkin yang secepatnya diharapkan itu bagian yang mananya begitu, Pak Osko? Ya, sebenarnya ini kita kan terkait dengan peningkatan investasi di sektor hilirisasi nikel ya. Ini kita memang luar biasa kan. Tadi dampaknya bahwa memang angkanya sudah luar biasa, lapangan pekerjaan yang baru sudah ditimbulkan ya. Nah, kalau kita lihat memang di industri nikel peluang kerja terbuka sangat luas sekali di fase konstruksi smelter dan fasilitas HPAL dan fase operasional juga dan juga maintenance setelah para smelter itu semua sudah dibangun gitu. Nah, ini memicu efek ganda atau multiplier efek di sekitar kawasan industrinya tersebut. Nah, munculnya UMKM baru, kebutuhan logistik, catering, transportasi, penyedia jasa perumahan bagi ribuan pekerja itu mulai timbul, dan akhirnya ekonomi yang di masyarakat itu tumbuh dengan luar biasa drastis, sehingga memang mereka melihat bahwa dampaknya investasi yang masuk ke daerah mereka itu sangat terasa.
Nah, tantangannya ya ke depan kita harus memastikan bahwa kualitas tenaga kerja kita, tenaga kerja lokal kita memang bisa mengikuti teknologi industri modern gitu. Iya. Nah, kita mendorong adanya program vokasi bersama antara industri dan juga pemerintah daerah agar tenaga kerja lokal tidak hanya terserap di posisi lapangan juga, tapi juga bisa naik ke posisi teknis dan manajerial. Oleh karena itu, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, sebenarnya jabatan saya itu sebagai Kepala Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan sangat baru di tahun ini. Nah, ini diadakan hanya untuk ini, tugas saya adalah sebenarnya membina para pelaku dan penambang nikel ini untuk supaya bisa mengencourage atau juga mendorong perekonomian di daerah agar lebih terbuka sehingga banyak kesempatan untuk masyarakat lokal juga bisa menikmatinya dengan cara mereka memulai usaha dari sisi mungkin mereka bisa menjadi mengadakan truknya atau mereka juga membuat banyak sekali contohnya warung-warung dan yang lain-lainnya gitu sehingga terasa dampak dari investasi tersebut. Itu dia, dengan melibatkan lebih banyak lagi ya masyarakat di daerah begitu. Tapi kalau bicara mengenai tadi sempat disinggung kualitas SDM, kemampuan masyarakat lokal begitu Pak Wija, menurut Anda ini apakah perlu juga kita booster begitu dari sisi kemampuan skill mereka begitu sehingga sesuai, karena kan kita tahu industri pertambangan juga kan pada teknologi begitu nih Pak Wija. Ya, saya melihat memang akhirnya seluruh industri itu harus fokus pada menciptakan lapangan kerja, khususnya lapangan kerja yang berkualitas. Ini tidak hanya untuk kepentingan negara, tapi juga untuk kepentingan perbaikan efisiensi industri itu sendiri. Saya sepakat dengan Mas Osko, jadi sektor pertambangan, ya mereka harus bertanggung jawab untuk menciptakan lapangan kerja di bidang pertambangan dan bidang sekelilingnya, tapi juga pada saat yang bersamaan meningkatkan kualitas SDM-nya. Karena ini bukan tanggung jawab pemerintah lagi, pemerintah tidak punya kapasitas di area ini. Pemerintah hanya bisa menyiapkan pendidikan dasar, pendidikan menengah, menyiapkan orang-orang yang siap untuk dididik, yang kemudian bisa mengkonversi menjadi profesional handal, ini adalah dunia usaha. Jadi semua sektor, semua industri sekarang perlu fokus untuk menyerap lapangan kerja dan mengelevate mereka dari level biasa saja menjadi level yang lebih profesional. Baik, itu dia yang paling kita tunggu adalah bagaimana bisa meningkatkan lagi pembinaan terus-menerus yang dilakukan oleh masyarakat di daerah yang memang ada lokasi pertambangan sehingga mereka bisa ikut merasakan kuenya, ya, bisa merasakan manfaat dengan kehadiran pertambangan yang ada di lokasi mereka begitu. Baik, Pak Wija, Pak Osko, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Wija, Pak Osko. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras.